Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film dari Taiwan yang berjudul Anti Kalpa. Ayo kita mulai. Film diawali dengan seorang wanita bernama Suya yang mengunjungi sebuah kuil kecil untuk memohon agar anak balitanya yang bernama An bisa dihidupkan kembali. Kuil ini terkenal sanggup mengabulkan semua permintaan, tapi semuanya tidaklah gratis dan harus membayar bahkan dengan taruhan nyawa sekalipun. Jika sudah sepakat, ritual pun dimulai. Kertas yang bertuliskan detail nama, tanggal, dan tahun lahir pun dibakar, lalu diberikan kepada Suya. Pria ini berpesan selama menjalani aturan dengan benar, maka segala kesengsaraan duniawi akan terselesaikan. Setelah meminum air tersebut, tubuh Suya seperti dikontrol sesuatu dan dia pun memuntahkan darah. Semenjak itulah Suya otomatis menjadi pengikut dan mengabdi di kuil tersebut. Hari pertama bulan ke-7 akan diadakan upacara keagamaan di Istana Wanying dan penduduk dihimbau untuk berjaga-jaga di bulan ini karena banyak tabu apalagi jika sampai pergi ke kuil yang salah. Cerita berlanjut ke remaja yang bernama Anan yang bukan orang biasa. Dia dikaruniai tangan yang istimewa yang konon katanya bisa melawan hantu dan kebetulan keluarganya mengurus sebuah kuil. Hari itu dia terbangun dari mimpi seramnya dan keseharian dia akan rutin membakar Hu lalu menyiramkan ke tangan setannya yang berharap akan berhasil suatu hari nanti. Anan tinggal bersama kakaknya yang bernama Tambam dan ayahnya sedangkan ibunya tidak tahu melanglang kemana. Diam-diam Anan menyukai temannya yang bernama Yufan. Rencananya malam ini Yufan ingin melakukan sesuatu saat acara Dharma, tapi Tambam mengatakan bulan ini adalah bulan hantu yang sangat riskan mengingat Yufan sendiri sangat gampang dirasuki hantu. Sekilas mimpi tentang Yufan semalam pun terngiang di kepala Anan. Masalahnya, bibi Yufan yang adalah Suye itu menghilang secara misterius sejak terhitung 100 hari kematian anaknya. Rencana nanti malam ternyata sudah bocor ke anak-anak lain di pusat pelatihan karate ini dan mereka ingin ikut dengan maksud memohon sesuatu agar dikabulkan. Senior yang bernama Hoknan ini bahkan mengajak Ayon secara paksa untuk turut serta karena Ayon mempunyai kemampuan melihat dan mendengar hantu. Awalnya Ayon sudah mengingatkan agar banyak-banyaklah berdoa untuk meminta perlindungan tapi ditendang. Semua kertas catatan detail tentang tanggal lahir peserta diserahkan ke Anan dengan harapan bisa diramalkan tentang mereka nanti malam termasuk Ayon. Nah, pria ini adalah pelatih karate yang adalah suami dari Suya, juga paman Yufan yang bernama Sang Xian. Sebelum urusan nanti malam terlaksana, Anan memberikan kalung jimat kepada Yufan. Malam ini sepertinya memang menjadi malam istimewa di mana di kuil palsu pun orang-orang banyak berkumpul untuk melakukan ritual. Diam-diam Anan membawa sebuah patung dewa dari kuilnya padahal sebelumnya sudah ada larangan dari dewa dilihat dari bentuk dua benda ini. Lampu kuil yang padam pun seakan memberikan isyarat tidak baik sesaat setelah Anan melangkah pergi. Sepanjang perjalanan perasaan kedua pemuda pun terasa aneh. Gang-gang terasa lebih gelap dari biasanya dan di seberang sana ada beberapa orang yang terlihat aneh. Anan merasa curiga dan mengikuti orang-orang itu dan di kuil setan itu ternyata sedang diadakan upacara dan seorang wanita sedang disabet dengan dupa. Para penyembah begitu terpikat dan mabok dengan apa yang sebenarnya lebih tentang apa yang ingin mereka percayai sampai tidak lagi memakai akal sehat. Di tempat latihan, Yufan dan yang lainnya sedang menunggu Anan tapi yang datang malah Tambam. Lebih anehnya lagi, entah dari mana Ayon mendapatkan sebuah patung lainnya yang bukan milik kuil Anan. Tambam sempat meminta agar acara ini ditunda, tapi Yufan tidak bersedia dan ingin memulai tanpa Anan. Semua peserta dibagikan semangkok air dengan bakaran kertas detail tentang identitas mereka dan tak lama, Ayon seperti kerasukan juga tangannya refleks membentuk sebuah simbol. Suara tawa terdengar dari arah patung dan dia bertanya, momen ini awanlah yang dijadikan mediator oleh dewa palsu yang masuk ke dalam badannya. Dimulai dari Keiji yang meminta agar memenangkan turnamen karena menginginkan bonus. Semua akan dikabulkan tapi tentu tidak gratis dan tidak diperbolehkan untuk melanggar janji.
Beda orang beda permintaan, tapi yang terpenting tidak boleh mengingkari janji. Dan tibalah saatnya Yufan. Dia meminta agar bibinya Suya kembali dengan selamat dan Yufan berjanji apapun yang diminta oleh dewa, maka akan dia tepati. Permintaan segera menjadi kenyataan, tapi ada yang aneh di sini. Ketika suhu awan memegang kepala Yufan, dia tiba-tiba terpental dan kejang-kejang sedangkan Yufan tidak sadarkan diri. Tambam yang melihat kejadian itu mencoba menyadarkan Yufan dan dia dihantam yang lainnya karena ketahuan tidak meminum air jimat yang diberikan tadi. Tambam pun dipaksa minum dan di momen itu sebenarnya anak-anak sudah dibawa pengaruh. Beruntungnya Anan akhirnya datang dan di saat-saat seperti inilah tangan setannya sangat berguna untuk melawan para hantu. Yufan sendiri seperti ulat keket yang meliuk-liuk dan tangan setan itu jugalah yang dipakai untuk menolongnya. Setelahnya Yufan berbisik yang katanya teori keabadian akan membawa bibinya kembali. Dia kemudian pingsan dan di sini Anan baru menyadari patung aneh yang mereka sembah itu bukanlah patungnya. Tambam disuruh untuk membawa patung itu ke kuil dan di tempat lain terlihat Sangxian sedang membakar sesuatu. Dia melakukan ritualnya sendiri sambil berkata hanya dengan cara inilah istrinya bisa kembali. Baru juga dimulai sudah ada sesuatu yang sepertinya berjalan lewat. Kembali ke Anan, dia membawa Yufan ke bathtub dan direndam dengan jimat. Anan merasa gagal untuk kedua kalinya karena sebenarnya mimpi di awal cerita itu adalah nyata dan benar-benar pernah terjadi sebelumnya. Kali ini dia memohon agar Yufan bisa diselamatkan. Tangan setannya dicelupkan dan mereka seperti meriset kembali yang hanya disadari oleh Anan seorang. Tapi kebahagiaan itu ternyata tidak berlangsung lama. Keadaan tiba-tiba berubah dan Yufan tertawa cekikikan sambil memegang. Dia melompat dan menyerang Anan lalu terjadilah baku hantam di antara mereka. Tangan Anan pun tetap berguna di saat-saat seperti ini yang membuat hantu itu kejang-kejang tapi masih punya kekuatan untuk melawan. Hantu itu marah karena Anan sudah mencampuri urusannya dan di saat-saat genting ada seorang bibi yang menyeret dan melumpuhkannya yang tak lain adalah ibu dari Anan. Roh Anan dipanggil kembali ke tubuhnya dan dia pun tersadar kembali. Yufan sendiri juga selamat dan setelahnya mereka saling bercerita tentang pengalaman mereka semalam. Menurut Yufan, dewa yang dipujanya semalam memberitahu apapun yang terjadi dengan bibinya bisa diselesaikan selama Yufan bisa membayarnya kembali. Setelah berbincang-bincang, Anan kembali ke kuil yang langsung disuruh berlutut oleh bapaknya. Jadi si Tambang sudah menceritakan apa yang terjadi semalam dan keduanya pun dihukum. Terkhusus Anan, dia diberikan kalung yang akan melindunginya. Setelah itu sang ayah menghubungi istrinya untuk memberitahukan tangan anak setan Anan beraksi dan tanggapan ibunya sudah tahu. Percakapan suami istri hanya sebatas itu dan tidak tahu kapan lagi sang istri akan kembali. Di rumah Yufan, dia dikejutkan dengan bibinya yang benar-benar sudah kembali ke rumah. Yufan begitu senang melihat bibinya tapi terasa ada yang aneh dengan sang bibi dengan mimik wajah dan tatapannya. Siang itu pertandingan karate pun dimulai antara Yufan dan Keizi. Keizi tampak aneh dengan matanya yang berputar tidak karuan dan dia memukul dengan membabi buta sampai lawannya tidak sadarkan diri. Setelah itu dia kerasukan parah dan kejang-kejang. Yufan yang babak belur dibawa kembali ke rumah. Anan dan Tambam ingin menjenguk tapi Sangxian tidak mempersilahkan mereka masuk, hanya mengatakan Yufan baik-baik saja, sedangkan istrinya ngelantur yang gak nyambung yang berkata, "Terima kasih sudah membantuku semalam." Mereka sempat syok melihat sang bibi yang sudah kembali tapi terlihat seperti robot yang kaku. Intinya mereka tidak diperbolehkan untuk bertemu Yufan dan sebelum pergi, Anan menitipkan kalung jimatnya kepada Sangxian. Malamnya, Ayuan yang masih di tempat latihan karate merasa takut akan sesuatu, ditambah ponsel berdering dengan suara aneh. Perasaannya semakin kacau ditambah adanya gedoran pintu disertai tawaan. Kalimat itu muncul lagi. Air kran berubah merah dan Ayuan tiba-tiba muntah darah. Badannya seperti diremas dan dipelintir. Pelan-pelan dia merangkak masuk ke loker sambil berkata, "Terima kasih sudah datang, menyelesaikan semua makhluk hidup dari bencana." Singkat cerita, dia pun mengunci diri sendiri di dalam loker dan berakhir di sana. Malamnya ada lagi kejadian di rumah Keizi.
dia ditemukan tewas mengenaskan. Cerita berlanjut ke rumah Yufan. Sampai saat ini dia tidak sadarkan diri dan Sangxian hanya berkata dia dan istrinya minta maaf. Sikap Suya juga sangat aneh dan tidak jelas. Dia duduk di kursi goyang sambil menyanyikan lagu untuk anaknya. Tapi masalahnya, anaknya itu sudah meninggal dan yang ada di dalam box hanyalah boneka jerami yang ditempel jimat. Dia yakin anaknya An-An akan segera kembali karena menurut dukun, sang abadi itu akan membantunya. Suaminya mencoba menyadarkan bahwa anak mereka sudah tiada, tapi itu justru mengundang kemarahan Suya. Dia percaya anaknya akan segera kembali dan meminta suaminya agar terus membantunya. Keesokan harinya, Yufan sudah menampakkan batang hidungnya yang bertemu dengan Anan dan Tambam. Mereka menuju ke tempat latihan karate dan tempat itu terlihat berbeda juga bau. Banyak sekali jimat yang tertempel di loker dan tak lama ada bunyi ponsel yang berasal dari dalam. Karena penasaran, mereka segera membuka loker dan menemukan mayat Ayuan di sana. Semalam Keiji dan sekarang Ayuan. Selanjutnya siapa lagi yang akan menjadi korban? Malamnya, Hoknan masih terus mengenang kekasihnya Keiji dan tak lama, suara ponsel berdering tapi anehnya berasal dari dalam sebuah ember yang terisi air. Di saat dia ingin mengambil ponsel tersebut, ada sesuatu yang menarik tangannya. Entah apa yang terjadi dengannya, yang pasti sekarang dia datang menemui Pak Pelatih dengan tangannya. Hokbin menanyakan kenapa semua menjadi seperti ini karena sebelumnya ternyata Pak Pelatih lah yang menginstruksikan mereka untuk melakukan upacara penyembahan dewa itu dengan dalih menjauhkan petaka dan mengabulkan permintaan setiap orang. Baru sekarang Hoknan menyadari mereka hanyalah para kambing pengganti yang dikorbankan untuk menyelamatkan istrinya. Dia sangat marah dan saat ini yang ada di pikirannya hanyalah mati bersama. Hoknan melakukan penyerangan dan di saat dia berhasil didorong, hal aneh pun terjadi kepadanya. Hoknan tiba-tiba muntah darah dan badannya seperti dipelintir. Yang dipegangnya pun dilayangkan ke diri sendiri secara tidak terkontrol dan singkat cerita, nyawanya pun melayang. Ketiga bocah yang melihat temannya menjadi korban berlari pulang sambil memanggil sang ayah yang katanya sudah terjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau sudah begitu, si Babe pun meradang karena selama ini kedua anaknya kalau dibilangin suka ngeyel dan sotoy. Masalah sudah seserius ini dan mereka bertiga tidak diperbolehkan untuk meninggalkan kuil sampai ayah dan ibunya menyelesaikannya. Ini dia sang ibu yang akhirnya kembali setelah sekian lama pergi. Menurut teori sang ibu, patung itu adalah boneka yang digunakan oleh Istana Ying untuk menipu orang-orang. Diceritakan dulu patung itu awalnya adalah patung Tuigong kecil dan sepasang suami istri inilah yang membantu untuk menenangkannya di sebuah tempat. Tapi siapa sangka jika tidak hati-hati dia akan menjadi kuil hantu dan menipu banyak orang. Mereka menggunakan setan untuk berpura-pura menjadi abadi dan menipu orang yang mencari keselamatan. Semakin banyak korban semakin kuat pula dia dan jika sudah mendapatkan badan yang tepat maka dia bisa menjelma. Nah, malam Dharma tempo hari itu, Anan menceritakan bahwa dia melihat orang-orang yang masuk ke kuil termasuk Bibi Suya. Sekarang untuk menyelamatkan Bibi Suya, Ibu Anan pun melakukan ritual khusus. Di waktu yang bersamaan, Sangxian pulang dan melihat rumah yang sudah dalam keadaan berantakan. Istrinya pun berubah seperti binatang liar yang langsung menyerangnya. Di kuil sendiri, ibu terpental dan Yufan pingsan. Semua sudah terlambat karena Suya ternyata sudah dijemput orang lain. Anan yang mendengar itu segera berlari keluar sedangkan di rumah Suya, dua dukun ini melakukan ritual yang rencananya akan mengirimkannya ke alam lain. Suya pun ditandu seperti ratu oleh para penyembah setan yang sebenarnya dipersiapkan untuk dikurbankan. Selagi para pengikut sibuk menyembah, tiga remaja ini menyelinap di antara mereka. Suya disabet-sabet dan dimantra-mantrai untuk hidup di antara bumi dan surga, yin dan yang. Anan dan Taman ketangkap sedangkan Yufan memberontak melihat bibinya yang sekarang berubah menjadi seperti binatang lalu pingsan. Yufan sendiri berubah dan dia diangkut oleh beberapa pengikut. Ternyata tubuh yang paling cocok adalah tubuh Yufan. Anan sendiri dipentung sampai pingsan dan ritual terus berlanjut.
Darah dari para korban dikumpulkan dalam satu wadah sementara Yufan tiba-tiba sadar. Roh jahat dalam Bibi berkata, Yufan yang polos ini masih meminta agar bibinya dibebaskan, maka dia akan membayar semuanya yang tentu saja semakin diperalat oleh si hantu licik ini. Hantu itu menggores pergelangan tangan dan menandai kening Yufan dengan darahnya. Seketika Yufan berubah dan gambaran tentang perjanjiannya dengan setan pun terulang. Dia disiram darah dan seketika setan pun keluar dari tubuh Suya. Suya baru menyadari ternyata Yang Maha Abadi menginginkan Yufan. Yufan yang sekarang kerasukan meliuk-liuk sedangkan para pengikutnya sudah seperti orang gila. Hal aneh pun terjadi. Api menjalar dan semua pengikutnya menjadi tidak sadarkan diri. Setan itu tidak bisa dikontrol bahkan oleh dukun sekalipun. Singkat cerita, dukun abal-abal ini pun tewas di tangan setan sedangkan di momen yang bersamaan Anan berhasil melepas ikatan tangannya dan segera menghentikannya. Setan itu sangat marah kenapa Anan selalu menentangnya. Di tempat lain, Tamba menghajar dukun palsu satunya lagi dan para bantuan pun datang. Anan ditemukan pingsan dan ternyata hantu wanita itu masih ada. Dia merangkak keluar dan melakukan penyerangan tapi berhasil ditahan oleh ayah Anan. Ketika sudah akan mengakhiri semuanya, Anan tiba-tiba sadar yang menahan pedang sakti ibunya. Alasannya karena cintanya kepada Yufan. Dia meminta orang tuanya untuk segera keluar karena dia yang akan turun tangan, tapi ternyata lihatlah apa yang terjadi. Hantu itu menyerang tepat di jantungnya dan berkata, "Kau tidak akan bisa mengalahkanku." Tangan setan Anan pun dipakai untuk memeluk erat Yufan yang membuat setan itu meraung. Singkat cerita, setan itu musnah dan ini jugalah sebagai bukti rasa cinta Anan juga komitmen melindungi Yufan apapun yang terjadi. Kobaran api begitu besar dan tidak tahu apakah mereka berdua selamat atau tidak. Besoknya, sang ibu berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan karena anaknya sudah bereinkarnasi kembali. Setelah ini pun, sang ibu harus bergembala yang tidak tahu kapan akan pulang kembali karena ini sudah menjadi jalan hidupnya. Nah, ini dia nih, si tangan setan yang kembali dari kematian. Mereka berdua ternyata selamat yang hanya terbakar sedikit. Pada akhirnya Anan mengungkapkan rasa sukanya kepada Yufan dan dibalas. Bibi Suya juga selamat tapi selalu merasa bersalah kepada ponakan dan yang lainnya. Suaminya memberikan segelas teh untuk menenangkannya tapi siapa sangka dia mempunyai ide gila lainnya yang mungkin masih berkutat di seputaran penyembahan setan. Kuil yin yang itu akhirnya disegel dan tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.